Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Tuh. warahmatullahi Bersyukur pada wabarakatuh. Allah dan mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim. Salat atas Nabi dengan melafalkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah bersyukur pada Allah dengan nikmatnya yang luar biasa diminta agak diminta beliau kirim ke kita semua. Dan hari ini pun acara ini sudah yang ke-10 nih Tad. Jadi minggu yang ke-10, jadi sharing yang ke-10. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan bernilai ibadah dan berdampak manfaat bagi siapapun yang mendengarkannya atau menyimak nanti biar rekamannya di YouTube. Biasa memulai acara ini kita berdoa dulu. Doa kita bukan hanya untuk acara ini agar sukses, tapi juga kirimkan untuk ayah Handa Farid Poniman rohimahullah ya, yang membuat Steven ini menjadi eh, kita manfaatkan karena temuannya, karena Di luar kesolehannya, kabung. karena kiriman ilmu yang luar biasanya sehingga beliau menemukan Steven. Baik, pada hari ini sudah hadir eh, salah satu tim kami di Rumah Stephen Banten, ya salah satu promotor top ini, ya pada bulan ini nomor satu nih Ustaz. Alhamdulillah Wih, ya. gaji satu. Oh, mantap. Luar biasa. Ustadz itu bedanya kalau saya bedakan gerimis hampir tiap hari. Kalau teman-teman tuh ada hujan gedenya gitu ya. Setahun 2 kali gitu. Kalau Ustadz tiap hari ya gerimis. Tiap minggu gerimis gitu ya. Mungkin sebelum ke materi Ustadz, kita ingin tahu sejarah Steven Ustadz dulu nih. Jadi Ustadznya boleh dikenalkan Ustadznya dari mana, gimana, dan sejarah Stevennya sedikit ya. Karena tadi ada yang nanya juga ya. Susah segala macam. Nah, termasuk yang susah nih Ustadz ini ya. Jadi mulai tes ke Steven itu ke mulai giat itu kan lama banget. Bahkan pernah salah-salah gitu ya. Memahami dirinya. Silahkan Ten, memulai untuk kenalan dari awal, setelah itu baru ke materi. Silahkan. Ya, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Masya Allah, Masya Allah. Alhamdulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Oke teman-teman semua, khususnya warga RSB, Rumah Stephen Banten. Dan juga teman-teman ini dari Jakarta, Pekanbaru, Aceh, Makassar, dan seluruh Indonesia, serta Malaysia dan Andalusia ya. Bersyukur kita kepada Allah bisa berjumpa bersilaturahim. Kemudian salat dan salam kepada Nabi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Steven gue banget. 7 tahun lalu dikenalkan oleh Kang Iman, sepupu saya di Pandeglang, tentang Steven. Waktu itu memperkenalkan tentang Steven Tahfiz ya, pentingnya menghafal Quran dengan metode Steven. Kemudian dikenalkan dengan Abi Nazar, Gubernur Stephen Banten, kemudian dicek hasilnya sedang perjalanan dari Pandeglang ke Serang, bawa mobil mau ke Riau, Hmm. Pekanbaru. Waktu itu baru pertama kali ya sekedar dengar aja, iya, iya, iya gitu. Cuman karena kita jauh perjalanan, akhirnya lupa selama 2 tahun tidak dipakai. Ya, Hmm. pokoknya pernah Stephen, belum ngerti juga apa itu apa sensing thinking. Sempat salah duga emang saya seorang thinking waktu itu kan dengan PD-nya I am thinking I'm gitu. thinking. Saya posting itu di Facebook sama di WhatsApp. Ditegur sama Kang Iman, woi bukan thinking, antum sensing. Coba gimana saya bilang gitu. Bahkan saya satu-satunya peserta yang masuk WSL kemudian gabung di grup thinking gitu. Ini mungkin Miss Hide akan ketawa kalau denger ini kan. Halo, Jadi saya gabung apa? di grup thinking sampai Salah akhirnya kamar. kenapa? Salah kamar. Salah kamar ya. Kalau sesi awal masih masih mirip thinking, sesi 2 nggak masalah, sesi 3 tuh udah mulai galau nih. Oh, bukan gue, bukan gue, bukan gue, karena memang merasa thinking waktu itu. Nah pas sesi terakhir, ini mah bukan gue nih, karena yang di otak tuh omset, kemudian Kenapa profit, bebas kemudian dia aset, kemudian cuan. samain baper yang Sementara kalau udah siang kan udah bebas dia. langsung ke masing-masing bikin gue banget di mana kan. Nah, ini bukan Ya, bukan gue banget gitu. Akhirnya tidak alhamdulillah saya kenapa? tes Saya ulang kok kedua kali. terdiri, tidak Saya telepon Abi Samarinda Nazar tolong berkali. cek kirim karena nggak ada sertifikatnya nggak disimpan. Tolong Nah, kirim. Tunggu kata Abi Nazar kan mesti dicek dulu filenya. Lama-lama karena nunggu file lama akhirnya saya tes ulang. Tes ulang ya risiko bayar lagi sama kawan kan.
Pas balik lagi ternyata sensing introvert. Nah, disitulah ya langsung WSL 1, kemudian ini mesti selesai nih. Langsung cuman beda satu minggu. Ikut langsung WSL 2, waktu itu masih ada Ayah Poniman, Pak Jamil Azaini dari Misi Day. Terima kasih buat guru-guru kami yang telah membuka jalan terang pentingnya Stephen. Kemudian alhamdulillah mulailah kita ikut uh, Stephen Tafis, Stephen Teaching dan Stephen Health kita ikut, dan di masa pandemi ikut juga CFT ya. Alhamdulillah juara satu nasional narasi Stephen Sukses Mulia. Itu Oke. juara satu di situ. Dan memang sempat langsung sarankan segera bikin buku, dan alhamdulillah akhirnya telah launching lah buku saya, judulnya Senam ya, Dominasi Warna Merah. Senam ini singkatan segera naik makom. Jangan di Keren. situ-situ saja, jangan begitu-begitu saja. Alhamdulillah kalau kita praktekkan kepada diri, betul, kita jangan stagnan. Cukup orang Sunda mah tong gitu-gitu wae, ya kan? Mesti naik. Satu, dua, tiga, mesti naik level-levelnya. Dibikin singkatan lah dari SMP ke SMA. Apa itu SMP atau apa itu SMA? Saya kembalikan kepada Abi Nazar. Silakan, Kang. Oke, mantap, keren, keren, keren ya. Jadi pengalamannya, jadi teman-teman semua kalau ketemu ya orang yang belum yakin langsung ke Steven ya biasa aja, wajar aja. Nanti pada saatnya seperti Ustadz Abdul Haq tadi, jadi apa hidayahnya itu bisa datang belakangan Ustadz ya. Dan Iya, ketika iya, iya. hidayah dapat taufik gitu, hidayah petunjuk lalu mau melakukannya ya taufik ya, keren banget. Baik, teman-teman semua, tadi saya lupa ya, belum berdoa untuk acara kita ya, langsung nyalain ke Ustadz ya. Ya, kita Iya, belum iya. Al-Fatihah ya, kita Al-Fatihah dulu, kirimkan doa ini di samping acara ini agar sukses, kita akan juga berdoa agar Ayah Farid diterangkan kuburnya, dilapangkan kuburnya, dan juga dibebaskan dari sisa kuburnya. Bibaraka Al-Fatihah. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin. Amin, amin. Baik, Ustadz. Jadi langsung aja materinya Ustadz nih. Tadi udah cerita di awal tentang sejarah berstifinnya. Nanti mungkin sambil jalan boleh nanti tanya jawab, menggali materinya, juga menggali tentang aktivitas Stevennya Ustadz ya, bukan hanya tentang materinya. Dan materi ini berbasis buku yang sudah ditulis oleh Ustadz, yaitu eh, apa senam ya, segera naik makom. Dan buku ini eh, boleh nanti kalau mau memiliki dan mau memasarkannya itu boleh nanti ya, kita akan bicarakan di belakang. Dan salah satu materi yang akan disampaikan ini bisa jadi materi review Steven ya, mengenalkan Steven ya. Karena di Ya, dalamnya itu nanti ada Stevennya ya. Jadi Segera Makom itu toolsnya Steven. Baik Ustadz, sepenuhnya silakan waktunya untuk menyampaikan materinya. Dan ini kayaknya belum di slideshow ya. Mangga Ustadz. ya bismillah teman-teman semua. Jadi senam segera naik makom. Senam sendiri kan bergerak itu kan. Ya. Kita memang jangan diam, harus terus bergerak, harus terus berkeringat, kemudian jangan sampai bosan, ya kan? Ini materinya Bismillah. Nah, ya, ini seragam seragam Melayu, ya. Ayam jantan dari Kelantan, ayam kampung dari Terengganu, bukan Banten Cakep. sembarang Banten. Banten ini Jawara Melayu. Oh sih, mantap. Cakep. Orang Pandeglang yang berjaya di Melayu. Itu ya. Jangan menulis di atas kaca, Cakep. menulislah di atas meja. Cakep. Cakep. Jangan menangis karena cinta, Cakep. menangislah karena dosa. Cakep. Astagfirullah. Cakep. Mantap. Ya, jadi alhamdulillah ini merupakan penelitian juga ya, dan pernah dilombakan. Apa penelitiannya? Nah, ini nih. Ini AHA singkatannya Abdul Haq Al-Bantani,
Sama juga dengan A-nya action. Hmm. A-nya happy, A yang kedua abundance. Hmm. Action itu apa? Jangan banyak teori, ya, Ya, langsung praktek. sensing banget. 10, ya 1000 teori kalah dengan praktek, ya kan? Oke. Sampai memang kalau sensing ini nabrak dulu, salah dulu, baru mikir. Gak apa-apa ya. Hmm. Yang penting action, action, action. Kemudian harus happy, harus bahagia. Teman-teman juga subuh-subuh ini harus bahagia. Kalau bahagia rezeki ngalir. Tapi kalau sedih, gundah gulana, orang mau tes tipin nggak jadi. Orang mau transfer nggak jadi, ya kan? Harus bahagia dan dimulai hari ini. Nggak nunggu besok, nggak nunggu tahun depan. Nggak nunggu lunas hutang, bahagia bisa hari ini. Kemudian kalau action sudah, bahagia sudah, insya Allah abundance. Akan ada keberlimpahan. Oke, saya sedang di Pekanbaru. Kemudian satu masalahnya, kenapa orang kaya cenderung tetap kaya? Kakeknya, bapaknya, anaknya seperti itu. Ya. Dan kenapa orang miskin cenderung tetap miskin? Sampai ada pepatah, saya miskin 7 turunan, ya generasi ke-6 belum selesai nih miskinnya. Ya. Mungkin teman-teman pun sama seperti itu. Apalagi yang sensing kok nggak ada perubahan gitu kan. Nah, maka alhamdulillah 30 menit ke depan kita akan belajar segera naik makom. Ini betul, ini diambil di Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wattakhidu mim maqami Ibrahim musholla. Jadikanlah makom Ibrahim, ya, pijakan Ibrahim untuk tempat sholat. Ini ucapan dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab yang kemudian turun wahyu tepat seperti disebutkan di dalam Al-Quran. Makom ini bukan kuburan, melainkan pijakan kedudukan. Di manakah pijakan Anda? Di manakah kedudukan Anda? Nah, saya menemukannya, ya. Penelitian kecil-kecilan dan sesuai dengan Stephen, posisi saya di sensing. Jangan pura-pura thinking, nggak Hmm. bisa jadi feeling, Hmm. apalagi jadi intuiting. Fokus satu hebat di sensingnya. Kemudian di pijakan tadi, watakhidu mimaqami Ibrahim musola, terus naik level, naik level, naik level sampai derajat tertinggi, Hmm. maqamam Hmm. mahmuda, derajat terpuji. Nah, kita berhadap Allah meninggal dunia mau di posisi bawah atau di posisi atas. Atas dong. Nah, oke, silakan jawab di chatnya. Bapak Ibu Atas semua dong. meninggal dunia menghadap Allah mau di posisi bawah atau di posisi puncak? Nah, di posisi puncak ya. Jangan sedang galau, sedang gelisah, kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang pertama, bogem mentah, ditonjok mendadak, kaget kena bogem mentah. Ternyata ini singkatan pula nih. Saya suka dengan singkatan ya. Oke. Awalnya teori, banyak teori dibikin simple, dibikin mudah. Jadilah bogem mentah. Apa itu bogem mentah? Bosan. Ya. Hmm. Bosan, nggak ada perkembangan. Gelisah, galau, ya kan? Galau personality, galau profesi, galau jodoh. Ini banyak nih orang galau sekarang kan. Nah, kita bahas di buku. Kemudian malas, ya. Dengan fenomena internet, WhatsApp, kemudian lain medsos, banyak orang malas bergerak gitu kan, diam di tempat. Nah, ini sedang bermasalah. Merana, ya Allah sedih, Hmm. ya kan? Sedih, tak kunjung usai, dan tak tentu arah. Jadi bosan, gelisah, malas, merana, tak tentu arah, Bogem mentah. disingkat bogem mentah, kena tonjok. Mantap. Tak berkutik, ya kan? Apa yang nonjok Mike Tyson, KO sekian detik gitu. Nah ini kalau didiamkan saja berbahaya, ya, bukan saja anak kecil. Bahkan ada kasus kakek-kakek pun bisa bunuh diri, nenek-nenek pun bisa terjun dari jembatan, ya kan? Karena merasa bau gementah ini, bosan, gelisah, malas, merana, dan tak tentu arah. Saya cek 10 masjid di daerah sini selama 2 kali 3 tahun. 3 tahun pertama nampaklah yang kaya tetap kaya. Yang nyumbang masjid itu orangnya itu aja. Hmm. Kalau ada daftar peserta
kurban, itu kelompok satu, kelompok dua, orangnya itu aja. Ya. Kemudian sama sekitar 10 masjid konsisten, yang nyumbang itu aja, yang minta sumbangan, yang miskin orangnya itu aja. Kemudian hasil yang sama, artinya apa? Kalau tak ada perubahan, maka tetap tuh di masjid A yang kaya Pak Haji ini, di masjid B donatur yang ini, di masjid C yang korban itu juga orangnya, ya, yang miskin itu juga, maka harus ada perubahan. Ini ada video saya sedang berkuda. Ya kan? Saya sedang latihan kuda yang ngajar anak SMA. Walaupun saya S3, kalau yang ngajar anak SMA berkuda, kita harus nurut atau tidak? Nurut. Harus nurut, ya. Apa kok anak SMA? Aku S3, nggak bisa. Karena masing-masing guru ada ilmunya. Masing-masing ilmu ada gurunya. Nah, saya walaupun S3 Ekonomi Islam, tapi kalau berkuda, nggak ada ilmunya. Nah, maka saya nurut dengan anak SMA, walaupun kuliah sekolah SMA, tapi dia pelatih berkuda. Apa dia bilang? Ustadz, kalau jatuh, peganglah lehernya, pegang leher kuda. Ya udah, samina otona. Ini saya sedang letih, tak seimbang, mau jatuh kan? Nah, saya pegang leher kuda, ternyata betul. Ketika kuda dipegang lehernya, nah, dia melambat Hmm. langkahnya. Paham bahwa penunggangnya akan jatuh. Kalau saya tidak ikut aturan si guru mentor berkuda, saya mungkin jatuh dari kuda dengan risiko, ya kan? Mungkin sakit atau kaki terkirir, bahkan ada yang keinjak lehernya oleh kaki kuda, ini berbahaya. Nah, ini penting juga, kita boleh jadi guru di tempat yang lain, kita santri di tempat yang lain. Kita pakar dalam bidang Masya Allah. tertentu, nggak ngerti ganti oli mobil, ya kan? Kita pakar dalam bidang tertentu, nggak paham bagaimana perkara yang lainnya. Oke. Ini pun singkatan nih, mudah ya. SMP ke SMA. S-nya apa? Sahabat. Yang miskin tadi nggak bakal berubah kalau sahabatnya tidak berubah. Saya banyak kejadian teman-teman ya, sahabat 5 orang bertamu, yang satu bujang lapuk lama tidak nikah, yang kedua minjem duit, yang ketiga dikejar debt collector, yang keempat mau bercerai, yang kelima minta kerjaan. Ya, ada 5 sahabat, mohon maaf mereka dalam keadaan susah gitu. Curhat sekian jam sama saya, kemudian saya tanya, ini kamu sahabat lama? Iya Pak, kami sejak SD bersahabat. Nah, teman-teman semua, kalau dia tak berubah sahabatnya, maka 2025, 2026, 2027 pun cenderung seperti itu, tak akan berubah. Demikian pula kita perhatikan orang-orang kaya waktu pandemi, banyak bisnis runtuh, tetapi mereka miskin sebentar, tak lama kemudian naik kekayaannya, naik kekayaannya, naik kekayaannya. Bersahabat dengan tukang minyak wangi, kecipratan wanginya. Bersahabat dengan tukang las, kecipratan apinya. Bersahabat dengan profesor, kecipratan doktornya. Ya. Mantap. Saya alhamdulillah 4 tahun lalu bersahabat dengan profesor, ya kan. Dan saya pun tanya enggak Kang Nazar, pas saya cek handphone saya, wih, udah puluhan profesor di handphone saya. Artinya apa? Untuk kita naik level, saya pun mesti menaikkan tingkat pergaulannya. Tong gitu-gitu wae, jangan di situ-situ saja. Ternyata alhamdulillah, dalam kita bergaul, berdiskusi, kemudian ngobrol, makan, jalan bareng profesor, itu nempel tuh ilmu-ilmu profesor. Ya akhirnya risiko, gara-gara punya sahabat profesor, dapatlah saya doktor kan. 2 dokternya juga kiri kanan, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, teman-teman sama, kalau mau berubah, bersahabatlah dengan orang yang level lebih tinggi daripada kita semua. Sahabatnya berubah, mindset penting, ya. Ini mesti berhari-hari, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Mindset, saya miskin, saya nggak mampu, saya malu, saya nggak bisa, saya keturunan. Oh, susah ini, ya. Ini perlu waktu berlama-lama ya untuk merubah mindsetnya. Ini diperbaiki satu demi satu. Yang terakhir adalah P, potensi diri. SMP, sahabatnya perbaiki, mindsetnya perbaiki, potensinya temukan.
Sahabatnya udah berubah tuh, yang lebih kaya, lebih soleh, mindsetnya sudah bagus. Potensi tak ditemukan, ya. Dia nggak mau tes Steven. Ini Hmm. lama ketemunya, susah. Alat untuk menemukan potensi diri ternyata ketemu lewat tes Steven. Sahabatnya yang cari yang lebih soleh, ya. Jadi saya ada guru, ya kan, terus terus bergaul dengan orang-orang soleh. Falhama fujuraha wa taqwaha. Masing-masing kita ada potensi bertakwa dan potensi berdosa, ujur. Ya, ini terus wong kang soleh kumpulono. Dan cari yang lebih kaya. Alhamdulillah kami di Pekanbaru, negeri kaya sebetulnya. Di bawah minyak, di atas minyak, banyak orang Hmm. kaya. Tapi kalau kita ke Malaysia, jauh lebih kaya orang-orang Malaysia. Hmm. Ya. Tapi kalau kita ke Singapura, semakin terasa betapa miskinnya kita. Orang Singapura sarapan pagi di Pekanbaru. Wih, kamu murah Hmm. kali kata orang Singapura kan. Tapi orang Pekanbaru sarapan di Singapura. Pusing. Nah, saya 1 juta sarapan doang. Kita sarapan Ya. doang. Maka sama. Walaupun kita kaya di tempat tertentu, cari yang lebih kaya lagi. Ya. Nah, Malaysia lebih kaya, Singapura lebih kaya lagi. Nah, di sini kami belajar. Jumpa orang orang Sunda di Singapura. Ngobrol saya Kang. Hmm. Ibu-ibu, ibu dari mana? Di Tasik, orang Sunda di Singapura. Berapa Hmm. lama? Udah 8 tahun. Ih, betah Bu, saya bilang kan. Betah, Alhamdulillah. Kerja apa Bu di sini? Diam dia kan. Senyum. Hehe. Apa Bu? ART sih, asisten rumah tangga. Oh, emang berapa sih Bu dapatnya ya kan? Karena orang Sunda, walaupun di Singapura kan langka kan jumpa orang Sunda kan. Langsung Nah. akrab. Lumayan Pak. Berapa? 12.000 dolar. Oh, Hah? Masya Allah. 12.000 dolar Singapura udah 11.200. Eh, Artinya saya jumpa pembantu gaji 22 juta di Singapura. Masya Allah. Nah, ini teman-teman tolong open your mind. Buka mindset kita. Pembantu di Singapura bisa 20 juta. Guru ngaji di pesantren jam 4 subuh sampai jam 10 malam dapatnya 1,5 juta. Hmm. Allah. Allahu Akbar. Ya. Jadi memang mesti berpikir gitu. Nah, kemudian ada yang lebih kaya lagi, orang Dubai. Nah, saya sedang kerjasama dengan Islamic Development Islamic Dubai Bank. Di Dubai, sekolah gratis, lahiran gratis, kuliah gratis, sakit gratis, nikah gratis, meninggal gratis, kuburan gratis. Di mana? Di Dubai, negeri paling bahagia warganya. Dengan rata-rata penghasilan warganya 149 juta per bulan. Di mana? Di Dubai. Dubai. Di negeri antah berantah, lahiran bayar, sekolah bayar, kuliah bayar, sakit bayar, Dikubur bayar kawin juga. bayar, mati, Bayar juga. kuburan. Nyewa. Nah, itu ya. Jadi teman-teman semua ini potensi besar ya. Supaya naik makom lah. Tong gitu-gitu wae ya, naik. Berkawan dengan yang lebih soleh, lebih kaya, dan yang mendukung. Banyak orang soleh, banyak orang kaya, tapi kalau nggak mendukung, dicuekin. Nah, ya kan? Ini udah hasil penelitian nih, udah disetujui profesor mau dijadikan jurnal internasional. Mohon doa nih Kang. Amin, amin. Ya, jadi banyak orang lebih kaya dari kita, banyak orang lebih soleh, tapi kalau nggak mendukung, siapa ente, nah, siapa lu, nggak jadi ya. Cari kawan, sahabat yang lebih soleh, lebih kaya, dan mendukung. Stephen menemukan ya, bahwa saya jumpa orang feeling, jumpa orang intuiting, jumpa orang yang mendukung saya, kemudian dia lebih kaya, lebih soleh, gaspol. Alhamdulillah ada kenaikan. Naik makom apa? Abah nih, agamis. Bagaimana kita hafal 1 juz, 2 juz, 3 juz, sampai 30 juz. Alhamdulillah sudah ada insya Allah rumah tahfiz Tipin Banten nanti. Kita naikkan nih Amin. santri-santri kita. 1 juz, 2 juz, 3 juz. Dan Alhamdulillah saya pun dapat rezeki dari Allah belajar di Pakistan ya. 5 tahun di sana. Kalau Bang Toyib 3 tahun, 3 kali lebaran nggak pulang-pulang,
saya 5 kali 4 lebaran tahun nggak ya. pulang-pulang. Bang AA berarti. Kalah Bang Toib kan gitu. Nah, ini mulai ramai di mana-mana. Ajarkan SD, SMP, SMA, naikin hafalan Qurannya. Insya Allah setiap pemimpin zaman baheula memulai pendidikan dengan Al-Quran. Maka saya setuju semangat dengan Stephen, dengan Pak Ayah Farid, Pak Babe Jamil, ya kan, Kang Abi Nazar pun sudah mulai ya, gerakan para penghafal Al-Quran. Bisnis pun naik dari jutaan, puluhan juta, ratusan juta, miliaran. Ya, mohon doa, saya sedang belajar jadi miliarder. Amin gitu kan? Amin, amin. Hah? Mesti naik nih, jangan jutaan terus, naik puluhan juta, ratusan juta, naik miliar. Nah, harus miliar, puluhan miliar, triliun kalau perlu kan, masya Allah. Ini perlu belajar ya. Jangan bertahun-tahun hutang nggak lunas-lunas. Jangan bertahun-tahun jutaan mulu bisnisnya. Jangan bertahun-tahun closing Stephen cuma 2 aja, jangan. Naik, naik, naik. Gitu. Punten ya, tersinggung. Akademis pun jangan lupa nih Kang. Ya, S1 lanjut S2. Jangan takut. Setelah S2 lanjut S3. S2 saya alhamdulillah 7 tahun, 14 semester. Karena apa? Udah kenal duit ya kan. Kita kuliah cuman 2 tahun selesai. Oh, nulis tesis S2 saya lama, ada 4 tahun karena tentang dinar dirham, langka, langka sumbernya masih minim seperti itu ya. Kebetulan berdua hilang pula filenya, ada musibah laptop saya rusak, kemudian di ultimatum, Abdul Haq tahun terakhir kalau lanjut kita tunggu, kalau enggak di DO silakan pilih. Nah, sebagai sensing dapat tantangan di DO nggak Tantang. bisa saya bilang kan, nah, enak aja lu, udah keluar duit banyak lu kuliah saya bilang kan. Alhamdulillah saya ke Jakarta nginep di hotel seminggu urusin tesis ya. Ya udah bab 1, bab 2, bab 3 hampir selesai, bolak-balik kampus, udah matikan handphone, fokus nulis skripsi, tesis. Alhamdulillah lulus. Nah, kemudian lama 2016 ada kawan profesor sudah kenal 12 tahun, Ustaz Abdul Haq, ente belum doktor, segera doktor. Aduh, nggak punya duit, sibuk. Nah, dimotivasi, dimotivasi, dimotivasi. Nah, hari ini banyak orang, mohon maaf, yang doktor tapi salah, doktor tapi nyeleneh, sipulan-sipulan, antum Abdul Haq, hamba yang benar, segera doktor. Alhamdulillah, motivasi beliau, kita kuliah, belajar, dapatlah S3 Ekonomi Islam di UIP Malaysia, Alhamdulillah. Bahkan bukan satu doktornya, tambah lagi Ustadz, kiri kanan, double gardan, depan doktor kehormatan, belakang PhD. Oh, Bismillah. Karena ada kawan mendukung, profesor yang mendukung, ya kita kejar, terus ikuti syaratnya, Alhamdulillah. Doktornya Islamic Studies, kehormatannya di situ, dan PhD bidang ekonomi Islam, terus naik ya. Mohon doa nih, di kiri kanan saya itu profesor. Nah, masuk teori kita, berkawan dengan tukang minyak wangi kecipratan wanginya, berkawan dengan tukang las kecipratan apinya, berkawan dengan profesor, Cipratan jawab profesor ya. sendiri. Ya, kan Mantap, lumayan mantap. nih, ada Amin. ada promotor Banten profesor kan. Keren. Ini saya punya foto Kang, saya punya foto 3 tahun lalu ya kan, di kiri kanan saya profesor semua. Waktu itu saya bilang, ini profesor semua nih, ada 2 yang belum profesor, saya dan kawan saya. Nah, tahun kemudian teman saya jadi profesor tuh. Berfoto lagi berempat tuh. Yang satu profesor, satu profesor, satu profesor. Cuman saya yang enggak profesor. Itu malu akhirnya. Malu juga. Sebagai sensing ketika dipanas-panasin, wih kita kejar gitu. Nah, kemarin kita pun promotor doktor kehormatan di beberapa tempat. Ada fotonya, lupa saya simpan di sini. Ada foto lah tuh ya. Yang 2 pakai jubah profesor, nah saya pakai jas biasa sebagai promotor gitu kan, sebagai ketua panitia. Nggak pantas saya bilang kan. Yang 2 itu profesor, belakang dokter semua, saya nggak pakai seragam profesor. Nggak pantas. Nah, muncullah energi dasar. Lihatin, tahun depan, 2 tahun lagi, saya jadi profesor. Nah, gitu. Amin. Ya. Amin.
Amin, amin. Oke, jadi gampang ya. ABA, agamis, bisnis, akademis. Naik terus hafalan Qurannya, naik bisnisnya, dan naik akademisnya. Ini mohon doa, sebetulnya saya sempat mau ketemu dengan Ayah Farid supaya beliau dapat gelar profesor. Ya, sebagai penemu Stephen, saya berkali-kali tuh pengen jumpa beliau untuk memberikan program, ya kan, profesor kehormatan, ada profesor kehormatan. Alhamdulillah Miss Hidayah dapat dokter kehormatan, ya kan. Abi Nazar sedang proses insya Allah, dan beberapa yang lainnya kita bisa promosikan menjadi doktor dalam bidang ahli masing-masing. Mindsetnya akhirat, kemudian plus manfaat, ya kan. Alhamdulillah kita donasi ke Palestina. Ini kawan saya di Palestina nih, dia promosi minyak jawara kasturi, sempat hilang berapa lama ya. Ini namanya Syekh Abu Lu'ay. Bahasa Inggris, bahasa Arab kita bisa, alhamdulillah. Mohon doa lah. Ini lama saya tak jumpa dengan sahabat saya orang Palestina ini. Dan mindsetnya korporat, jangan pribadi, ya kan. Nah, mulai kita closing yang korporat. Kemudian potensinya ikutilah Stephen. Find the true you. Temukan siapa dirimu, ya. Pertama, 87% mahasiswa salah jurusan. Yang kedua, orang perlu kerja 5-7 kali pindah kerja sampai usia 35 tahun. Nah, ya. Maka ada stupid cost, ada galau cost, ada biaya konflik, biaya kebodohan. Stephen menghemat kehidupan Anda. Stephen memudahkan dan menunjukkan find the true you. Setelah tes Stephen, segera WSL 1. Saya perlu waktu 2 tahun memahami Stephen, ya. Perlu hilang dari peredaran, alhamdulillah dapat hidayah. Workshop Stephen level 1. Gue banget ketemu. Gue sensing introvert, pahami diri kita. Terus belajar lagi, naik makom level 2 tentang lo, gue ahlinya. Kenapa Ustadz ini berantem dengan Ustadz itu? Pengurus masjid nggak digaji, ketuanya berantem sama sekretaris, ya, bertahun-tahun nggak digaji. Kenapa? Otaknya berbeza, ya kan. Mohon maaf, pesantren rumah tafis kami ngalamin beberapa konflik di pesantren, santrinya kabur, kemudian ustadznya begaduh, alumni ini sama-sama hafal Quran. Kenapa nih? Bukan salah dalil, ya. Kalau dalil mah kuat semua para ustadz, dicek ternyata otaknya tak sama. Kalau kata orang Malaysia, otaknya berbeza, ya. Satu otak kiri, satu otak kanan, satu indah ada otak. Berantem. Ini daripada konflik pesantren, konflik yayasan, konflik masjid, konflik travel umroh. Oh, saya jumpa. Ngeri, ya. Ngeri. Ini bisa luar biasa. Nah, segera find the true you, kemudian gue banget, dan tentang lo gue ahlinya, ya. Kemudian terus kita pun naik. Nah, sambil ngopi, ini sudah ada di bukunya. Senam segera naik makom. Qadarullah, ya. Ini sudah dominasi warna, kemudian singkatan-singkatan. Alhamdulillah. Sampai situ dulu ya. Oke, mantap. Keren-keren ya. Berikan tepukan yang gemuruh dong buat Ustadz Abdul Haq. Oke, jadi kalau dilihat bukunya aja udah menggambarkan sensingnya beliau ya. Jadi sensing itu sensing introvert terutama salah satunya adalah kalau belajar itu pakai singkatan. Lihat Agim yang udah 3 kali tes tipin sesi introvert. Jadi ceramahnya itu singkatan. Sebenarnya menghafalnya beliau tuh, menghafalnya beliau terhadap ilmu disampaikan waktu beliau ceramah gitu ya. Ustaz Abdul Haq juga pasti begitu. Menghafalnya eh, Pak Ustaz Abdul Haq nih terhadap mau disampaikan, maka itulah menjadi singkatan dan itulah yang kita akan terima dengan baik. Jadi Bapak sekalian, jadi Ustadz ini bukan hanya sekadar Ustadz, tapi Ustadz dunia akhirat kelihatannya ya, Ustadz ideal nih. Amin. Ya, yang ada usahanya, ada pendidikannya, tapi nggak lupa akhiratnya karena itu udah tujuan utama. Baik, mungkin ada respon dari teman-teman. Ustadz Abdul Haq mungkin kalau mau diistirahat dulu ini, ditutup dulu nih, biar kita wajah-wajah teman-teman kelihatan. Oke, silakan kalau ada yang mau nanya langsung aja biar interaktif. Ada yang mau ditanyakan, sampaikan ke Ustadz Abdul Haq. Oh, Bang David sudah menunjukkan bukunya tuh. Kang David. Oh, mantap, Bang David. Masya Allah. Naik makom. Baik, welcome. Tong gitu-gitu wae. Om. Silakan ada yang mau respon?
Kang David ada yang mau disampaikan? Abi Nazar, Ada tapi respon dong. Oh, boleh, boleh, boleh. Silakan Bang Titan. Bang Titan. Silakan Nah, Bang Titan. Ustadz Abdul Haq, Assalamualaikum, salam kenal. Waalaikumsalam. Ya, Bang. Mau nanya untuk akademis itu apakah harus formal, apakah ikut seminar-seminar banyak itu gimana ya? Untuk akademis kalau lihat kan kalau Bang Abdul Haq kan S1, S2, S3, S-Lilin, S-Mambo gitu. Kalau 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 banyak mungkin nggak ada waktu mungkin bisa apa ikut seminar-seminar aja itu perlu gak gitu loh. Akademis soal akademis. Misalnya yang kalau nggak ada waktu kita kan gitu loh. Yang banyak seminar, banyak ini, banyak itu gitu loh. Training gitu loh. Apakah masuk ke akademis juga apa gimana? Anggap. Ya, untuk akademis emang S1, S2, S3 harus kuliah formal kan. Saya S1 di Jakarta, S2 di Jakarta, S3 di Malaysia itu jalur formal. Tapi ada gelar non akademis. Nah, itu namanya doktor honoris causa. Nah, itu gelar setara S3 diakui pemerintah dan internasional, tetapi ada keahlian tertentu, ada undang-undangnya ya kan. Seperti gambar 100.000 rupiah di itu Dr. HC Insinyur Soekarno, Dr. HC Muhammad Hatta, beliau pun doktor kehormatan itu. Banyak orang-orang pakar di bidang tertentu, tapi belum doktor. Nah, alhamdulillah saya promotornya sudah puluhan orang kita bantu, mereka mendapatkan gelar doktor kehormatan, termasuk di sini salah satunya. Jadi satu dia ada karya di bidangnya, kemudian bermanfaat buat masyarakat, dan diajukan oleh promotor itu. Nggak bisa dia ujuk-ujuk datang ke kampus, saya jadikan dokter, nggak bisa, harus ada promotor. Dan alhamdulillah ada promotor tinju, ada promotor bola. Nah, yang lagi ngomong nih promotor dokter gitu. Oke, siap. Jadi Mike Tyson bertinju, Tyson kau bertinju mulu di lapangan. Kalau kau bertinjunya di jalan, paling-paling kau mati mampus gitu kan. Tapi kalau kau bertinjunya di ring tinju profesional, kau bertanding di situ secara profesional, dapat hadiah, dapat gelar, dapat kehormatan. Demikian pula kita semua kalau berfokus di bidang masing-masing, tapi tempatnya tidak diangkat, makomnya di situ-situ saja, nggak bisa. Nah, alhamdulillah saya ada sedikit ilmu dan relasi sampai ke PBB, United Nations. Bahkan profesor kami adalah ketua dari lembaga di bawah PBB. Ada UNESCO, ada UNICEF, ada WHO, kita ada ECOSOC, Economic Social, United Nations. Sekarang ini profesornya orang Indonesia, orang Sunda, orang Cirebon. Nah, ya, beliau mau meningkatkan kecerdasan bangsa dan meningkatkan taraf hidup manusia. Alhamdulillah, wasilah beliau lah kita bisa mendapatkan gelar doktor kehormatan di situ. Itu kan. Nanti Bang Titan boleh japri ya. Kalau mau jadi doktor kehormatan, kita akan promosikan insya Allah. Amin, amin. Dan memang berbeza ketika kita panggil penceramah kita, Alustaz Fulan bin Fulan, dengan kita panggil doktor Titan. Itu gemuruh cinta bergetar itu. Apakah harus itu Bang? Apa harus apa formalnya harus S3 dokter harus S1 pun harus bisa gak gitu? Bisa, kalau Ambil dokter. doktor kehormatan, Menteri siapa ya? Menteri Perikanan ya. Menteri Susi kan sama, nggak S1. Tapi bisa langsung doktor. Tapi doktor Oh, kehormatan, ditulisnya D besar, R besar, atau dokter HC. Banyak ya. Kemudian itu Bung Karno kan S1, tapi dokter dia. Boleh, usia 35 tahun ke atas. Boleh bertanya, Ustadz? Oh, boleh, boleh, Bu Boleh, Bu. Romingin. Ya, Silakan. kenalkan saya Stephen dari Samarinda, Kalimantan Timur. Setelah menyimak paparan Ustadz tadi tentang Ustadz menemukan beberapa masalah di lapangan seperti perbedaan pendapat antara para kiai, para ustadz, para takmir masjid itu. Setelah Ustadz ketahui mereka memang berbeda MK-nya. Nah, itu apakah mereka lalu melakukan tes Stephen begitu, atau Ustadz memahami mereka yang berbeda itu lalu Ustadz memberi solusi, atau bagaimana? Bisa dijelaskan lebih jauh pengalaman Ustadz tadi? Maaf, saya manggil Ustadz ya. Terima Memang kasih. Ustadz, Bu. Tanpa Stephen, kami
kesulitan ya menemukan potensi terbaik, menemukan kelemahannya, kesulitan, perlu waktu berhari-hari, berbulan-bulan. Ini kenapa konflik tidak selesai ya kan? Ya. Dengan tes tipin 5 menit, oh ketemu Ustadz Hafiznya yang satu sensing ini, yang satu intuitif, oh di situ masalahnya. Hmm. Walaupun alhamdulillah kita bisa damaikan dengan mudah gitu, karena bukan Hmm. salah dalil ya. Kalau Ustadz satu kita kasih dalil, oh dia punya dalil yang lain, berantem Bu. Ustadz yang kedua kita kasih, kiai Ya. kedua kita kasih dalil, oh dia buka kitab lagi, akhirnya lama perang kita, perang dalil. Udah tutup Ya. kitabnya, yuk saya buka otaknya. Yang satu Oke, otaknya otaknya. thinking, keras, kuat dengan dalil. Yang Ya. satu feeling, lembut, penyayang. Oh, Ustadz nggak punya akal, nah, bahaya kan? Ustadz nggak memahami perasaanku, bahaya ya. Ini mesinnya. Jadi kita temukan potensi diri. Dan memang kan terbukti 95% akurat ya kan. Alhamdulillah sudah, saya jumpa orang Pakistan, saya sudah tes orang Pakistan, saya tes orang Malaysia ya kan. Satu pesantren, kenapa dia bisa bisa kompak, bisa bergabung itu luar biasa gitu. Bisa dengan mudah, walaupun orang Pakistan kalau feeling emang begitu. Walaupun orang Malaysia kalau thinking bengono gitu. Ini luar biasa ya, saya bisa alhamdulillah beberapa kasus di pesantren kita kasih solusi tanpa terjun mendalami masalah mereka masing-masing. Ini Ustadz ini feeling loh, Ustadz ini intuiting gini. Oh, alhamdulillah. Oh-nya banyak itu. Paling kita sampaikan Oh. sahabat, kita sampaikan Luar biasa. naik makom tadi kan, dari personal, kemudian mentalitas sampai spiritualitas itu luar biasa gitu, luar biasa. Dan alhamdulillah kalau kami pakai dalil Ibu, kita jemput Ustadz masih muda kan, ya siapa sih ente gitu kan, apalagi Ustadz senior kan, nggak bisa masuk. Nah, tapi saya ngomong Wajar Stephen, ya. mereka belum ngerti Stephen. Aduh, gue banget kan. Nah, kita kita buka di Stephennya. Ustadz A Stephennya ini, Ustadz B PMK-nya ini, mereka ngango. Oh, oh, Pantes. oh, oh, itu banyak ohnya. Wajar Ustadz baik jangan gitu pakai ya. dalil. Ustadz pakai dalil, dia keluar lagi, Bu. Saya kasih satu dalil, dia dua dalil, tiga dalil. Kita kasih kitab, dia kasih dua kitab lagi. Nggak selesai masalah. Kita cek otaknya. Ustadz, mohon maaf, ada waktu 5 menit, ya kan? Nah, udah, kita cek 5 menit, selesai, bahas Steven-nya. Kalau dia belum ngerti Steven, luar biasa. Ya, ngangok dia, Bu. Kalau bahasa kita itu melongong gitu. Hah? 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 Alhamdulillah. Kalau kiainya sudah tes Steven, itu alhamdulillah murid-muridnya, Assalamualaikum. kemudian ustadz-ustadz muda, ya resiko lah. Hmm. Jadi banyak closingnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Salam. warahmatullahi. Ya, silakan. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Alhamdulillah bisa bermuhajahah lagi sama Kang Ustadz Abdul Haq Al-Bantani. Mohon nasihatnya. Terakhir chat dari Kang Ustadz nih tanggal 2 Januari 2024 tuh em, lanjut program doktornya mumpung ada kesempatan. Nah, 27 Maretnya itu Alhamdulillah kata Kang Ustadz lagi kejar bonus Pajero Cash. Amin ya Rob. Kang Ustadz, Ya, Amin. apa namanya udah hampir setahun ini memang saya tidak melanjutkan tesis ya, lagi pas semangat tesis dikasih tugas yang lain, walaupun ya menang sih dapat AA gitu ya penilaian dari Andri itu. Ya saat itu juga saya mencoba untuk merenungi bagaimana kerja Rokib Atid ya dalam mencatat, mengarsipkan, tapi memang mentekataikan gitu, walaupun pernah dulu dapat literatur yang menyampaikan bagaimana sih Rokib Atid itu dalam mencatat kita itu menggunakan rumus EMC apa ya percepatan Einstein itu percepatan cahaya tuh sama dengan MC kuadrat kalau nggak salah. Apa namanya? Saya mencoba memohon sama Allah ya bagaimana sih naik level ya. Alhamdulillah pas di bulan akhir Juli itu doa saya terjawab ya. Akhirnya saya bisa silaturahim nih dengan hamba Allah di Bogor ya sensing. Di sini juga ada tuh namanya ponakan saya Sintali Hertika, beliau sensing.
ya mudah-mudahan ya dengan pola segi 5 itu saya bisa ada apa namanya saling support gitu Pak Ustadz. Jadi apa keluar ya ini ya? Ya, Terus terus gimana terus. kira-kira? Oh ya, jadi memang saya merasakan gitu ya untuk apa saja saya berpikir jadi kayak emang jadi lambat begitu tuh Pak Ustadz. Padahal tinggal follow up, follow up, follow up gitu ya di berbagai pulau tuh sebenarnya udah menanam benih-benih ya, benih-benih kecintaan untuk menjalankan Stephen gitu. Cuman saya minta ke Allah ya Allah, eh, saya mohon nih sensing gitu kan. Tapi alhamdulillah tuh ada kesempatan gitu. Mudah-mudahan nih bisa gitu ya kolaborasi biar bisa menebarkan manfaat nih, terutama di Kota Bogor mungkin ini ada Teh Sinta di sini juga. Mungkin Pak Ustadz bisa ngasih nasihat untuk saya khususnya gimana cara pengembangan sebuah wilayah gitu supaya naik makom. Ya, nanti Terima kasih. ada slide Oh, berikutnya itu naik makom berdasarkan MK ya kan. Nah, sensing oh yang iya. dia pesimis ataupun materialistis, naik makom menjadi optimis dan dermawan. Feeling yang menunda-nunda, naik makom menjadi gerak cepat. Intuiting yang dia penuh hayalan biasa, naik makom menjadi itu udah ada di halaman berikutnya. Jadi masing-masing kita naik makom berdasarkan potensinya. Kemudian memang berdiskusi dengan pegiat Stephen yang lebih senior dan sudah di atas kita makomnya gitu. Kalau Kang Davi kan sudah luar biasa kan ya kan. Nah, tinggal bagaimana naik makom di bidangnya dulu di Stephen-nya itu ada di WSLU kan negatifnya apa. Oh Nah, iya. kita naikkan ke atas. Insya Allah seperti itu. Kemudian ini Siap. ada yang nanya di mana nih di chat nih Chat. beli bukunya di mana Bunda Ayu silakan ke Abi Nazar. Kemudian boleh jadikan materi lanjutan, siap. Cara biar Ustadz dan Kiai ikut akur ya untuk setiap Iya. MK. Insya Allah Bang Titan. Kemudian ada Bu Leli dari Jakarta. Beliau sahabatnya Miss Hidai. Nah, beliaulah yang Hmm. menjebatani beliau menjadi doktor honoris causa. Mungkin Bu Leli Hmm. bisa sedikit bicara Bu Leli. Oh, Bu Leli, mana Bu Leli? Silakan. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Waalaikumsalam tabarakallah. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Ya, wabarakatuh. ya, naik makom ya. Ini memang menjadi ini kita ya, menjadi target kita dalam kehidupan. Ternyata sunatullahnya kita udah naik makam terus dari lahir bayi, kemudian menjadi anak-anak, remaja, dewasa, tua, dan kemudian masuk kubur ya. Ya, itu kan semuanya kan itu proses naik makom ya, secara nalurinya kemanusiaan. Nah, persoalannya sekarang menaik makam kita nih apa yang dimaksud sama Ustadz Abdul Haq nih. Nah, itulah di Steve inilah insya Allah kalau kita memahaminya em, bahwasanya dengan Stephen ini kita bisa em, mengenal diri kita itu yang paling utama. Kemudian kita bisa mengenal orang-orang terdekat kita, ya. Kemudian kita bisa mengenal banyak orang. Kemudian kita naik level adalah kita referensinya, targetnya adalah akhirat. Nah, itu yang dimaksud naik makam kan ya Tat ya. Ya, ya. Nah, Nah, kemudian, nah bagaimana nih cari cara naik makomnya? Ya belajar, gitu ya. Kemana belajarnya? Ya kepada pakarnya, gitu. Jadi pada waktu kita sudah belajar, kita memahami diri kita, oh ternyata saya nih kenapa otak saya mikirin duit terus ya, kenapa saya tidak boleh nggak punya uang, kenapa saya kok pengennya tak, kok saya kalau di rumah itu kok saya jadi apa cuma duduk gitu tanpa aktivitas kok saya jadi mati gaya gitu ya. Kalau rekening saya udah mulai kosong kok saya udah mulai stres gitu. Kok saya begini ya gitu ya. Ternyata saya adalah seorang sensing gitu ya. Nah, kalau kita tidak tahu siapa diri kita, bagaimana kita bisa mengenal orang lain? Kan ku amfusikum wa ahlikum nara katanya gitu kan. Itu Al-Quran sendiri, Allah sendiri bilang begitu. Ku amfusikum. Ya, jagalah dirimu gitu ya. Berarti ya I know you itu ya, kita mengenal diri kita dulu, kemudian baru kita mengenal orang lain. Wa amfusikum.
wa ahlikum, kita mengenali keluarga kita. Pasti ada toolsnya apa. Nah, kalau kami yang memang sudah belajar Stephen sejak tahun 2000 berapa ya? 2006 apa 2000 berapa? Bukan ya. Bukan 2006 ya. 11 kali, Bu. 2008, Stephen mulai ada umum 2010. 2010 ya. Sidik jarinya. Saya ya saya di antara tahun itulah saya lupa tuh tahun berapa saya mau belajar Stephen itu ya. Ini wajahnya Nah, Bu saya Leli belum semakin kelihatan ya, Bu. Banyak yang nanya ini Sidai bukan gitu. saya sengaja off 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 video, iya misi deh saya off, iya saya off kan video Pak karena barusan juga habis meeting sama ada ini komite dari sekolah dari Bukan misi pondok Dai Bu anak Leli saya. nih ya. Kenapa? Soalnya tadi ada yang nanya di chat, ini misi Dai bukan? Bukan, ini Bu Leli ini. Oh, bukan. Saya Leli, saya temannya Ya, Messi Dai. oke. Saya dari dulu itu karena kami sesama sensing sih agak cepat TikToknya. Ya, Cuman si Messi Dai SI, saya SE. oke. Oke, baik. Jadi Ini Pak Fahrul seperti mau itulah tanya nih. kira-kira. Jadi yang belum tahu mesin kecerdasannya, ayo tes Stephen. Kemudian naik makam. Oke, siap. Makasih banyak Bu Leli. Silakan Kak Fahrul mau nanya. Ya, sama-sama. Pak. Ya, tenun. Kang Fahrul, Assalamualaikum. punten, dilibas. Ya, gimana Ustaz? Dilewat. Kabalap, euy, skorna. Oh, fencing kudu banyak volume tesnya. Tapi keren, Ustadz. Saya kan sebenarnya udah nyimpen nomor Ustadz sebelum di Steven, bener nggak? Iya, iya. Kawan dia, kawan lama Kang Fahrul ini. Awalnya apa ya? Saya lupa ya. Air apa ya? Air, Campur air. air. Oh iya. Astagfirullah. Masya Allah. Bertemu lagi di Steven ya. Saya 2016 di Steven. Cuman nggak belum apa namanya belum belum jadi promotor dan lain-lain ya. Baru kenal aja. 2 tahun kemudian baru saya eksekusi karena mempelajari dulu cukup lama ya. Biar biar mungkin karena ada pemahaman psikologi lama gitu ya. Dengan Steven itu berbeda gitu ya. Makanya saya mulai bisa pahamnya baru di tahun 2018 gitu. Nah, Ustadz, mungkin to the point ya biar cepet ya. Alhamdulillah, eh, memang saya lagi fokus juga ya meningkatkan jumlah tes begitu ya. Saya lihat ini sebenarnya beberapa promotor jadi role model saya gitu ya. Kayak siapa, ada Ustadz Denny, ada Coach Rizal, Ustadz Yayan gitu ya. Ada yang Bu Ana, Abi Nazar tentunya, termasuk juga Ustadz Abdul Haq nih yang baru-baru ini saya lihat luar biasa cepat juga ya. Keren banget, per minggu dapat. Hebat, luar biasa itu, Masya Allah. Jadi saya lihat Ustadz ada pola yang nggak saya lihat pada orang lain gitu, dari promotor lain begitu ya. Ustadz selalu mempromosikan apa namanya, pengenalan Stephen ya, kenalin Stephen dengan di luar tempat kerja, mungkin kayak di mana, di rumah makan, di hotel gitu ya Ustadz Iya, ya. di mana-mana. Nah, di mana-mana kayak gitu ya. Dan itu rutin tuh. Dan itu tesnya lumayan, dalam hitungan sekali satu sesi itu bisa 6 10. Saya lihat, kok bagus juga ya, ini keren, ini buat saya keren kayak gitu Ustadz. Nah, itu teknisnya gimana Ustadz ya? Kok bisa bikin acara seperti itu gitu ya? Kemudian ada hal yang bisa di-share nggak kepada para promotor untuk bikin acara seperti itu gitu Ustadz? Intinya itu Oke, aja sih. oke. Jadi, makasih Kang Fahrul ya. Ketika Kang Fahrul juara 1 waktu itu, sharing ya kan, Eh, itu saya juara 2. Ini Abinaz menjadi saksi nih. Di hati saya itu saya panas ya kan. Wah, masa aing juara Masa 2 gitu sih nggak kan. kalah sama feeling gitu ya? Iya kan? Masa kayak saya feeling kan. Nah, itu saya panas akhirnya. Nah, itulah kita bergerak gitu kan karena ada saingan gitu kan. Jadi Paling kami partner kenal ya? yang punya hotel. Kita kenal yang punya hotel, kemudian kita biasa bikin seminar. Ada beberapa tema yang saya seminarkan kan, termasuk naik makom akademis tadi gitu. Nah ini pas naik makom akademis maupun bisnis, potensi ditemukan. Jadi ringnya di situ-situ juga. Kita ada ring di bisnis, ada ring akademis, ring di agamis, 3 tadi kan yang aba. Itu dengan Stephen banyak terbantu gitu. Kedua kan getok telurnya kenceng. Saya tes kiainya itu besok lulusannya anaknya istri kiai. Saya tes dosennya nanti gurunya itu. Saya tes kepala sekolah luar biasa ini getuk tular Stephen kan macam virus ya kan. Dia mm-mm. penasaran.
Nah, kemudian ya kita buat seminar. Nah, di seminar emang gitu. Saya Kang siapin 10 voucher. Nah, Jadi seminar 3 jam, kita ngomong 1 jam tentang Stephen, jam 10 pagi itu langsung langsung kita challenge siapa di sini yang mau tes. Ya kan? Harga sekian, langsung maju satu orang tuh. Maju langsung hmm, tes, langsung live kita buka di proyektor nah, itu ini prosesnya, jempolnya diliatin. Yang lain nonton tuh jam 10 pagi. Akhirnya Ya. tes kan, case. Siapa lagi satu orang? 3 pertama dapatkan gratis buku naik makom. Maju tuh oke. 3 tuh antri kan. Nah, tes live tuh. Itu ternyata pas live tes TV mereka semakin semakin terpana gitu. Oh luar biasa ya. Jempol Masya sidik Allah. jari bisa menemukan itu. Jadi udahlah. Setelah dia tes 3 orang, kita sampaikan setengah jam tentang kita baca hasil Stephen mereka di depan forum Oh berarti di anggota langsung seminar live ya? bisa 10 Tes atau ya, Ustadz ya? 20 orang. Oh, oh, Live, sensing live, banget itu bener. Keren. live langsung di situ. Yang mau tes Stephen sekarang dapat bonus gratis buku Makom kan. Dia live, itu saya jelaskan lagi. Itu jam 10. Waduh, waduh, freeze nih. Waduh, kalau freeze nih, sayangnya nih ya. Jadi freeze semua. Aduh, halo. Apa ya? Oke. Bagaimana supaya thinking miliarder? Bagaimana supaya intuiting miliarder? Bagaimana feeling bisa miliarder? Dan juga asyik. Nah, ini ya kan. Kalau di training lain, sukses, agar dan asik. Nah, ini yang kami ambil datanya. Sensing, yang negatifnya ini introvert extrovert naik makom menjadi itu ya. Kebaliknya sama introvert tuh tukang clean. Prinsip bar, manajer baik. Oh, Dan mudah itu yang tidak realistis. Jadi quality lama tapi kuat. Feeling yang tersinggung dan mengharap pujian menjadi leader. Feeling yang menunda-nunda menjadi kingmaker. Nah, ini perlu perlu